Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Para Edan. Kali ini kita bakal menghadirkan seorang tamu yang bernama Babe Sunardi Basuki Widodo, biasa dipanggil Babe Wiwit. Nah, beliau ini salah satu orang yang menjadi master penguji kompetensi di bidang hipnosis, dan di Indonesia saat ini cuma ada 2. Selain sertifikasi yang lain yang bisa kalian simak di slide berikut ini. Ya, itu tadi sedikit sertifikasi yang kita coba tunjukin buat yang nonton hari ini, yang dimiliki oleh Babe. Padahal masih banyak banget sertifikat-sertifikat lainnya yang sebenarnya Babe punya, cuma dia tampilin saat ini cuma ini aja. Nah, ini cuma sebagai satu bentuk kita coba membuktikan bahwa yang kita hadirkan sebagai narasumber kita bukan asal comot, bukan asal ambil, terus kita ngaku-ngaku ini loh ahlinya. Enggak, itu adalah bagian dari pembuktian. Salah satunya adalah sertifikasi BNSP-nya, terus ditambah lagi sertifikasi dari master penguji dari Kemendikbud-nya. Itu menandakan bahwa Babe memang ahli di bidang hipnosisnya. Oke, kali ini kita udah hadir di samping gua Babe Sunardi Basuki Widodo, biasa dipanggil Babe Wiwit. Oke, kira-kira apa yang mau pertama disampaikan Be buat yang nonton nih Be? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, tadi saya sudah dikenalkan oleh ini termasuk salah satu guru saya. Beliau luar biasa. Karena dari beliau saya akhirnya bisa belajar bahwa sesuatu yang dianggap sakral, dianggap benih, dianggap mengandung sesuatu yang gaib-gaib, ternyata itu bisa diilmiahkan. Saya belajar pertama kali mengenal tentang ilmu hipnosis dan hipnoterapi ini bermula dari saya pernah mengalami sebuah keterpurukan. Saya pernah katakanlah mengalami masa-masa pada waktu saya mulai membina rumah tangga. Waktu itu tahun 98, gejolak ekonomi yang luar biasa, semuanya mengalami perubahan. Tapi waktu itu nggak kayak lagu kan tuh Ben, yang aku terjatuh dan Enggak sampai segitu. Tapi mengalami sempat sekitar 4 tahun saya keekonomiannya ya ada mengalami keterpurukan. Dari situ saya akhirnya udah 2003 mulai menapak, dan saya melihat bahwa diri ini perlu gitu ya, perlu belajar pengalaman itu, perlu mengupgrade lagi nih Bang. Perlu yang namanya saya belajar terus tentang sebuah ini. Nah, kebetulan tertarikan waktu itu lagi zaman-zamannya hipnosis tuh lagi rame. Nah, gitu kan. Terus yang namanya NLP juga lagi rame. Karena salah satu yang tagline-nya adalah hipnosis ini ilmu, termasuk ilmu pemberdayaan diri. Oke. Nah, karena waktu itu saya nggak ingin lagi bahwa saya terpuruk, saya belajar itu. Oke, dengan harapan bisa bangkit dari keterpurukan dengan tagline pemberdayaan diri. Iya. Oke. Ya, nah, saya juga penasaran gitu. Kok banyak sekali di luaran itu yang gitu Bang ya, ke dukun kok sembuh atau apa. Nah, setelah saya mempelajari ini kayaknya sebuah yang luar biasa nih Bang. Ilmu yang luar biasa. Nah, makanya saya terus belajar sampai sekarang juga belajar. Pencapaian terakhir itu adalah sebagai master
Muji dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Ya, Iya. bahwa ternyata itu ada semacam katakanlah kurikulum, silabus yang orang lain bisa pelajari. Oh, Gitu. berarti itu semua bisa dipelajari dan karena emang udah ada kurikulumnya. Dan Betul. yang nyusun kurikulumnya perlu lu semua tahu nih, salah satunya adalah Babeh Wiwit. Jadi kurikulum hipnosis yang ada saat ini di Indonesia, salah satu penyusunnya adalah beliau ini, gitu. Nah ini lu perlu tahu ya. Jadi gue ngadirin sesepuhnya ini, sebenarnya dedengkotnya ini, yang menjadi acuan untuk bahan para trainer yang ada di Indonesia saat ini buat mengajar. Itu adalah kurikulum yang disusun, salah satunya penyusunnya ini, yang hadir saat ini sama kita. Iya. Nah, gini Be, ini kan banyak banget nih Ben. Dari sekian lama nih tampil ini pertanyaan sebenarnya udah bosan banget. Bener gak sih tuh ilmu kebatinan itu bisa diilmiahkan? Bener gak sih itu ilmu kebatinan itu bisa dijabarkan dengan logika, dengan apa segala macam? Karena menurut Anda kan begini Ben. Kalau pun kebatinan atau ilmu gaib itu kan ilmu rahasia. Iya. Jadi yang namanya rahasia, kalau udah kita tahu rahasianya itu bukan menjadi sesuatu yang rahasia, bukan sesuatu yang menjadi gaib lagi. Nah, secara logika, nah gini ya, tololnya orang Indonesia itu yang katanya anak-anak indie apa segala macam itu, yang katanya bisa melihat penampakan segala macam. Gaib itu nggak kelihatan, nggak nyata. Kalau dia udah bisa melihat dengan, oh ini bentuknya seperti ini, oh ini udah begini, itu kan berarti itu udah apa ya? Udah kelihatan, berarti itu udah nggak gaib dong seharusnya sebutannya. Nah ini kan masih disebutnya gaib. Iya. Nah seharusnya karena udah kelihatan ini udah bukan benda gaib gitu. Nah ini masih banyak banget deh di Indonesia ini kan. Apalagi ya kalau anak-anak indie itu kan indie, ya ini sebut merek ya. Aduh, anak-anak indigo lah, indigo aja udah ya langsung ya. A few moments later. Enggak, tujuannya bukan ke satu merek, itu cuma sopetan, plesetan. Gue klarifikasi langsung, sebenarnya adalah indigo. Nah, indigo sendiri menurut gue adalah indikasi gangguan otak. Nah, karena anak indigo yang sesungguhnya adalah, gue kasih contoh, seorang anak kecil yang nggak pernah belajar bahasa asing, tapi tahu-tahu dia bisa berbagai macam bahasa asing. Itu yang pertama. Atau seorang anak kecil yang nggak pernah belajar ngaji tapi tahu-tahu dia hafal Al-Quran. Nah ini adalah kategori indigo yang sesungguhnya, bukan yang melihat penampakan. Nah nanti gue bakal bahas lebih lanjut di konten selanjutnya tentang fenomena indigo yang sesungguhnya. Tapi kali ini gue mau bahas sama Babeh, bener nggak sih ilmu kebatinan itu bisa diilmiahkan? Oke, jangan kemana-mana, tetap simak tayangan berikut ini. Kita sambung lagi obrolan seru kita sama Babeh Wiwit. Nah, gue juga mau nanya-nanya ya. Be, jadi gini Be, menurut Babeh sendiri, ilmu kebatinan itu sebenarnya keilmuan apa Be? Ya, kalau kebatinan itu kan dia olah rasa katanya nih Bang. Dia olah rasa, olah katakanlah dia olah, kadang-kadang ada olah tubuhnya. Nah, kalau yang namanya rasa itu biasanya berhubungan dengan yang namanya pikiran bawah sadar. Oh, otomatis ya? Otomatis tuh. Otomatis. Ya, kebatinan itu semuanya ranahnya itu adalah di pikiran bawah sadar. Ya. Kalau pikiran bawah sadar atau bahasa Inggrisnya itu unconscious mind, itu
rata-rata kalau misalkan kita ambil rujukannya dari fenomena hipnosis atau apa, nah itu kita bisa bedah tuh Bang. Polanya tuh biasanya ada polanya. Berarti dari obrolan singkat ini secara garis besarnya sebenarnya ilmu kebatinan benar-benar bisa diilmiahin ya Be ya? Sangat bisa. Oh my god! Wow! Sangat bisa tuh, lu simak terus nih Ya. obrolan. Okay. Ilmiah itu kan ada mengikuti sebuah aturan atau pola yang sudah diterapkan Bang. Oke. Metodenya ilmiah. Harus ada misalkan berbicaranya hipotesanya apa dulu? Hipotesa, Ya. referensinya ya. Referensinya apa? Kalau belajar dari kurikulum itu adalah pembelajaran masa lalu, RMPL gitu ya. Ah. Nah, itu. Terus setelah itu ada prosesnya. Kita buktikan bahwa hipotesa itu berhasil nggak sih? Oke. Nah, baru ada kesimpulannya, Ah. ada sarannya. Hmm. Jadi sebetulnya yang dibilang abang tadi kebatinan itu, ya kita lihat aja polanya. Ah, Polanya apa? Terus kita rujukan dari sumber yang ininya apa? betul. Nah, selama ini kan kenapa sih kebatinan itu ujung-ujungnya klinik? Klinik itu kan artinya kan berrahasia, Bang. Goib itu juga rahasia. Ya. Nah, kalau berbicara rahasia itu berarti kan yang disembunyikan. Oke. Kalau di luaran itu justru ya dia mencari pola dan dia buktikan pola itu benar-benar ajak nggak, benar-benar tetap Ya, nggak. oke. Kalau hasilnya tetap, nah berarti itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Iya. Jadi gini Be, dari sepanjang perjalanan aneh nih menekuni dunia ini, banyak banget yang salah, gagal paham gitu kan. Mereka rata-rata merujuk bahwa hasil akhir dari ilmu kebatinan itu adalah mampu melihat penampakan, terus mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Padahal sebenarnya saat terjadinya fenomena penampakan itu juga kan fenomena hipnosis, Be. Ya kan? Terus terjadinya hal-hal di luar nalar itu juga karena fenomena hipnosis yang kalau kita benar-benar ngedalamin keilmuan hipnosis, kita bakal paham gitu bahwa ini adalah keajaiban dari bawah sadarnya sendiri gitu. Nah, tujuan gemblengan yang dilakukan oleh para guru-guru kebatinan yang benar nih ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk kontrol diri. Kalau menurut aneh nih, betul. Jadi kontrol diri ini tujuannya apa? Supaya saat muridnya muncul yang namanya halusinasi, otomatis si guru bakal memberikan rem-rem atau rambu-rambu. Makanya muncullah akhirnya pantangan-pantangan yang dimunculkan oleh si guru. Nah, tapi banyak para pembelajarnya justru senang dengan fenomena halusinasinya gitu loh. Melihat penampakannya justru menganggap itulah keberhasilannya. Padahal tujuan utama si guru menggembleng dengan lakon-lakon yang berat itu untuk kontrol dirinya, supaya dia bisa mengontrol dirinya. Jadi jatuhnya dia punya anchor, saklar otomatis on off buat masuk ke bawah sadarnya, ke alam sadarnya itu secepatnya. Ini tujuannya. Kalau di hipnosis kita sebutnya anchor, ya kan? Nah, ini yang kadang harus kita coba lurusin ke masyarakat bahwa ilmu kebatinan itu tujuannya bukan buat melihat penampakan. Kesaktian itu justru bukan buat melihat hal-hal yang justru menurut gua sendiri itu adalah halusinasi tingkat tinggi gitu. Dan jangan jadikan kebanggaan saat lu bisa melihat penampakan-penampakan. Justru harusnya lu berpikir mental lu itu sedang sakit karena lu sedang berhalusinasi gitu loh. Ini fakta dan mungkin bakal pahit, terserah lu mau komen, nyinyir apa segala macam, tapi inilah fakta yang sebenarnya. Hari ini gua ngobrol sama Babe Wiwi itu langsung buat share buat semua nih yang nyimak tayangan video ini supaya bisa benar-benar paham. Oh, ternyata sebenarnya seperti ini. Jadi lucu aja, makanya gue sering plesetin gitu kan. Ilmu kebatinan rata-rata orang-orang aliran kebatinan itu kerjanya ngebatin aja gitu. Saat yang lain makan enak, dia harus makan nasi putih aja ya. Kita pakai pecel lele, ayam sama sambelnya medok begitu kan. Wah, gurih dah pokoknya. Nah, sementara yang kebatinan putih, minum air putih, yang lain tidur enak, dia harus bangun malam gitu. Sebenarnya tujuan si guru itu nggak ada yang salah karena ini tujuannya untuk kontrol diri seseorang. Tapi dari hasil-hasil gemblengan itu memang bakal menurunkan gelombang otak seseorang ke gelombang tertentu hingga akhirnya muncullah fenomena-fenomena hipnosis yang akhirnya muncul penampakan bla bla bla.
Nah, ini yang kadang justru sama para pembelajar dirasakan bahwa itulah udah puncaknya, udah benar-benar seorang spiritualis. Wah, padahal mereka baru sampai di tahap halusinasi nih, Be. Puncaknya belum. Nah, makanya lu jangan kemana-mana dah. Lu pokoknya lu bagi ini channel gua. Nanti kita belajar bareng, gua datengin sumber-sumbernya. Tapi kali ini balik lagi, kita ngobrol lagi sama Babi. Nah, Be, dari uraian Ane tadi nih, Be. Ya. Dari sudut pandang Babe, seorang bukan hipnosis juga ya. Babe udah master pengujinya malah ya kan. Nah, dari sudut pandang Babe sendiri, itu kan tadi rata-rata orang masyarakat nih ya, udah dengan ilmu kebatinan itu seperti itu. Nah, dari keilmuan hipnosis sendiri itu sebenarnya gimana, Be? Oke. Nah, fenomena yang katanya mereka bisa melihat penampakan, mereka bisa melakukan ya sedikit keajaiban lah di luar logika, itu fenomenanya di hipnosis apa, Be? Oke. Ini menarik nih Bang. Yang Bang bilang bahwa guru itu kan bermaksud untuk anaknya itu kontrol diri. Oke. Hipnosis atau ilmu pemberdayaan yang lain itu juga dimaksudkan yang sama, cuman dengan bahasa bahwa muridnya atau nanti siswanya itu menjadi tuan atas pikirannya sendiri, Bang. Bukan diperbudak sama pikirannya ya. Bukan. Nah, Jadi tetap kontrol diri ya. Kontrol diri ada. Nah, contohnya misalkan kenapa sih harus puasa ngebleng? Gitu ya, terus puasa kadang-kadang muting atau apa? Iya. Tahun 91 Bang, itu ditemukan adanya sebuah saraf, gitu ya. Sel saraf itu adanya di usus, Bang. Di usus. Nah, usus itu nih berkenaan dengan yang namanya courage atau istilahnya itu dia keberanian. Keberanian. Oke. Jadi, kenapa sih orang suruh puasa ngebleng itu agar supaya otaknya dalam usus itu tidak mendominasi, ya, dikit-dikit bacok, dikit-dikit itu. Oh, iya. Ya, jadi dia lebih kepada kontrol diri. Oke. Kan abang kan pernah juga gitu ya. Kenapa sih fenomena bom bunuh diri itu kan? Karena nalarnya yang nggak dipakai. Karena dia hanya memakai yang ada katakanlah pikiran yang dalam ususnya, Bang. Oh, berarti yang diprogram di bagian Ususnya aja. khususnya aja ya. Kalau buat melakukan hal seperti itu, ini sedikit ini juga nih, Be. Sedikit sedikit klise juga nih, karena nanti takutnya nanti banyak yang menyalahgunakan, Be. Pastinya kita nggak bermaksud tujuan ke situ, kita cuma coba bedah gitu. Nah, bicara mengenai pikiran, kemarin Babe sempat ngadain pelatihan juga kan, Be, ya kan, bahwa otak bukan cuma otak yang berpikir, sebenarnya ada 3 yang berpikir dalam diri kita. Nah, ini pelatihan yang seperti ini Babe Wiwit kasih nama itu Cita Daran. Nanti mungkin bisa kalian cek di Facebooknya langsung, Basuki Sunardi Basuki Widodo, itu di Facebooknya langsung, itu biasanya ada munculnya kalau ada yang tertarik dengan apa yang disampaikannya hari ini. Jadi selain yang ada di kepala, terus ada di kedua jantung dan ada yang di usus. Di usus. Oke. Second brain itu di usus memang. Oke. Bisa diurai sedikit, Beh, buat yang nyimak nih, Beh. Ya. Jadi teman-teman, tahun katakanlah dekade 20-an gitu ya. Abad ke-20 itu neuroscience ya, neurobiologis dan lain itu berhasil menemukan tahun 91 itu adanya di sel-sel saraf di jantung. Itu dia sedikit sebenarnya 40.000 neuron yang ada di sana. Oke. Di jantung tuh di ya. Jantung ada ya. 40.000 neuron. Ya, 40.000 neuron. Dia berkenaan dengan yang namanya emosi. Oke. Berkenaan dengan nilai-nilai. Gitu ya. Nah, setelah itu pada tahun 96 gitu ya. Itu ada lagi yang namanya cardiac center, neurokardiak. Jadi ada ada di gut gitu, di usus. Tadi kan usus kardiak ya, di jantung. Di usus. Nah, di usus itu juga kalau teman-teman tahulah ada iklan tuh ya, iklan susu lah anak. Itu dia sudah menampilkan itu ada ketiga kecerdasan di sana.
Menariknya Bang, belakangan ini juga kemarin di Indonesia juga sudah pernah dilakukan sebuah tesis yang saya dapatkan. Dia hubungan antara emosi dengan jantung itu diukur dari EKG, Bang. Nah, selama ini kan kita mengenal pengukuran di otak itu memakai dengan EEG. Nah, Ini EKG sekarang ini sudah bisa mengukur hubungan antara emosi dengan grafik yang ada di EKG-nya, Bang. Gitu. Jadi udah bisa terbaca tuh ya? Sudah bisa terbaca. Bagaimana dia ada rasa takut di situ, ada rasa malu atau emosi, rasa marah gitu. Nah, itu bisa terdeteksi, Bang. Iya. Kenapa sih hubungannya, misalkan sering marah-marah itu ada ternyata berakibat dengan jantung, nah itu ada hubungannya. Dan itu juga sudah bisa dibaca melalui EKG. Dan itu menurut saya luar biasa. Perkembangannya di Indonesia memang belum, masih kita memakai lebih banyak gitu ya. Trainer-trainer yang di luaran itu masih memakai Viun Brain itu hanya ada amigdala, cortex, neocortex, cuma hanya sebatas itu. Tapi belum lagi trainer-trainer itu mengulik, Bang. Mengulik yang ranah kecerdasan yang di jantung ataupun di gut itu belum banyak. Ya seperti tadi atas saran Abang. Nah, kita mau mengkaji itu nih. Persaudaraan Kembang kepengen bahwa ilmu yang di luar sana juga teraplikasi di Indonesia, gitu ya. Bahwa kita juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, beruntung lagi dengan ternyata apa-apa yang disebut tanda kutip kesaktian di Indonesia, Bang, gitu ya. Narana Nusantara ini itu selalu berhubungan dengan yang namanya gut brain sama heart brain. Nah, makanya menimbulkan tadi fenomena kayak sakti banget gitu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar sesuatu yang kata orang itu gaib. Padahal ya tadi lagi, mungkin itu adalah halusinasi. Nah, kalau merujuk dari hipnosis, itu kalau kita memakai namanya skala Davis-Husband, ya itu ada yang namanya visual hallucination. Nah, ada positif, negatif. Nah, begitu juga ada yang namanya auditory hallucination. Itu juga bisa positif atau negatif. Atau kinestetik juga gitu namanya. Makanya nanti ada yang namanya hipnoanestesi. Gitu kan, dia ditusuk, itu Gak berasa tuh. Dan akhirnya kalau di ranah keilmuan tradisional itu disebutnya kekebalan. Ngetes. Nah, jadi makanya wajar saat ada datang sampai ke dukun, dia merasa kebal. Begitu dia pulang, kok kagak gitu. Ternyata kenapa itu terjadi? Ternyata saat dia datang ke seorang dukun, mungkin fenomena hipnosisnya terjadi. Jadi akhirnya terjadilah fenomena yang kata orang-orang kebal. Begitu pulang, fenomena hipnosisnya, kondisi hipnosisnya udah balik ke alam sadarnya, dan akhirnya ya tembus lagi gitu kan, atau merasakan sakit lagi. Nah, ini menariknya di sini gitu kan. Jadi kemarin masih banyak banget yang berasumsi bahwa ilmu kebatinan itu nggak bisa diilmiahkan. Yang nggak bisa diilmiahkan itu adalah mereka yang bilang ilmu kebatinan itu nggak bisa diilmiahkan. Itu karena mereka nggak mau belajar dan belajar lebih dalam lagi. Insya Allah itu ketemu sebenarnya fenomenanya seperti apa, rahasianya seperti apa. Nah, ini kebenaran banget hari ini kan ada Babeh Wiwit, jadi bisa kita langsung nanya macem-macem gitu kan. Nah, selain fenomena tadi tuh ya kan, fenomena kekebalan, terus ya kayak bahasa penampakan sendiri tadi kan, dengan orang bisa melihat penampakan itu katanya udah punya ilmu kebatinan, malah udah sempurna ilmu kebatinannya. Padahal kalau dari sisi hipnosis justru sebenarnya itu masuk dalam skala halusinasi, ya kan? Orang halusinasi itu kan berarti secara tidak langsung berarti dia dalam kondisi otak tertentu pertama, ya kan? Di alfa lah bisa, ya kan? Ditambah lagi ada bagian-bagian input yang tersimpan di bawah sadarnya dan akhirnya keluar, makanya muncullah halusinasi itu. Nah, mungkin kalau dari sisi hipnosis ya, pola hipnosis sendiri mungkin Babe bisa jelasin lebih rinci gitu, sampai akhirnya orang bisa, kenapa sih orang bisa melihat penampakan gitu. Nah, kalau di luar kan katanya
penampakan itu karena dia punya ilmu kebatinan, karena dia bagian dari seorang anak indigo yang diberi kelebihan. Nah, mudah-mudahan nih setelah nonton tayangan ini nggak lagi berkata bahwa melihat penampakan itu bagian dari satu kelebihan, karena kelebihan itu sebenarnya cuma milik Allah. Kita manusia itu selalu kurang, kita nggak ada yang sempurna sebenarnya. Kesempurnaan itu cuma milik Allah. Nah, jadi jangan mengagungkan lagi deh selain Dia gitu, selain yang Maha Kuasa. Saat kalian berkata, wah itu orang keren, itu orang hebat, itu orang bla bla bla, kalian itu secara nggak langsung mengagungkan satu makhluk di antara makhluk yang lain. Nah, mudah-mudahan apalagi di bulan Ramadan nggak lagi. Justru saat melihat fenomena-fenomena seperti itu, justru harusnya kita semua tertarik untuk belajar lebih dalam. Kenapa dia bisa seperti itu dan kenapa saya tidak? Pelajari dan otomatis nanti akan ketemu rahasianya. Oke, Be. Boleh nggak kasih rahasia Bang, bahwa Ya. bocorannya ya? Rahasianya itu kalau struktur hipnosis itu ya atau hipnoterapi itu sebetulnya cuma hanya 4 Bang. Oke. Kalau memenuhi kaidah ini, kita sebetulnya bisa golongkan itu menjadi adalah hipnosis. Oke. Dan akan menimbulkan fenomena hipnosis. Strukturnya hanya 4. Oke. Ya, walaupun ada penambahan 1, katakanlah saya bisa ini. Itu adalah pertama pre-induction Bang atau induksi. Iya. Sebelum induksi, pre-induction. Setelah itu baru induction. Oke. Induction ini biasanya ada yang namanya pengkondisian. Pengkondisian. Nah, entah Pelan- lingkungan, Ya. tempat atau suasana lah, ya kan. Oke. Ini pengkondisian to induction. Terus ada juga yang namanya deepening. Oke. Pendalaman. Pendalaman. Hmm. Ya. Setelah pendalaman biasanya ada input atau sugesti. Oke. Nah, setelah sugesti baru terminasi. Nah, kembalikan kesadaran. Kembalikan kesadaran. Cuma itu saja Bang. Kalau itu semuanya, yuk kita kaitkan dengan fenomena atau yang disebut tanda kutip kebatinan atau apa. Itu biasanya ada rangkaian ini semua nih Bang. Oh, jadi otomatis sebelumnya udah pasti ada prainduksi dari orang itu, atau dari diri dia sendiri, atau dari orang yang hendak melakukan yang konon katanya buka mata batin, ya gitu. Ya, akhirnya orang bisa melihat penampakan. Ya. Itu berarti udah ada pola prainduksi. Betul. Nah, contoh prainduksi apa, Be? Oke, prainduksi itu kan biasanya ada perkenalan gitu ya. Terus ada misalkan kalau dalam fenomena itu perkenalan gitu. Dia selalu biasanya ada semacam Menaikkan otoritas. Oke, Itu pre-induction. Saya nih begini. Betul. Saya ini dukun hebat, udah banyak orang bla 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 kayak gitulah ya, Be ya. Oke. Orang begitu masuk ke suasana gitu Oke. ya untuk belajar kebatinan atau apa gitu, atau gini deh, misalkan kita teman-teman gitu ya jalan ke ada sebuah liwat nggak usah kuburan deh, ada pohon beringin di sana rimbun atau apa, Dan udah menjadi cerita turun temurun itu angker, padahal angker ya anchor ya kan. Ancor kalau bahasa Indonesia. Jadi itu sebetulnya induction itu sudah masuk Bang, Udah masuk ya? lingkungannya sudah masuk. Oh iya nih gitu kan, oh kayaknya ini ada ini wis jangan-jangan. Nah pada saat udah jangan-jangan itu kan ada input Bang yang masuk. Ada input. Udah ada sugesti sebelumnya. Oke. Gitu kan. Terus pendalamannya waduh nih jangan-jangan ini terus ada serem atau apa. Terus dilalah apa ya? Bulu-kuduk berdiri. Bulu-kuduk berdiri. Gitu. Ditambah lagi ada cerita bahwa penunggu pohon itu bentuknya cewek, rambut acak-acakan, dan itu otomatis udah bagian induksi berarti. Betul. Udah input yang masuk gitu ya. Iya. Dan udah kerekam di bawah sadar dia. Betul. Oke. Nah, kenapa sih penampakan misalkan kayak orang gini? Saya bukan pernah sih Bang, cuma bukan tes tapi mencoba untuk mengadakan penelitian. Oke. Ada yang mengaku indigo itu 3 orang. Terus kita masukkan ke dalam sebuah ruangan. Oke. Ya. Yang saya nggak ngerti, dia bilang memang di situ ada. Tapi kenapa bentuknya berbeda? Dari 3 orang Dari ini. 3 orang itu, Oke. letaknya juga berbeda. Ah. Terus ininya juga berbeda. Nah, yang menurut saya akhirnya, kenapa beda ya? Apa semudah? Padahal dengan berbareng kan nggak masuknya, bukan satu-satu gitu. Untuk babe ya. Kalau aneh deh.
Jadi pasti ada tanya, di mana setannya? Ini terus 1, 2, 3 beda-beda. Oh, udah gue tahu ternyata setannya lu bertiga. Nah, ini juga pasti deh. Enggak lah. Ini kan dalam artian kita coba istilahnya memakai kaidah-kaidah bukan penelitian sih, cuman ya sambil main tapi bener nggak sih ini bahwa akhirnya memang anak-anak yang tadi abang indigo itu tergantung inputnya juga, bentuknya ininya. Oh gitu. Berarti secara nggak langsung udah ada program yang masuk ke dalam pikirannya, terutama bawah sadarnya. Nah itulah yang bakal pasti muncul ya. Nah kenapa anak indigo itu nggak bisa ngelihat vampir? Vampir dan anak buahnya karena dia nggak inputnya gitu loh. Tapi kalau saya justru membayangkan itu setan itu bentuknya kayak ini bang, apa dayang-dayangnya vampir, yang bagus-bagus yang gitu ya, yang belahan dadanya segini, sama saja. Apa yang dibahas lebih lanjut? Tapi kan coba kenapa sih setan itu nggak dibentuk sebuah yang indah gitu ya? Kenapa sih harus malaikat bersayap? Malaikat juga kan ada yang nggak bersayap. Kita juga nggak tahu bentuknya. Tapi kalau pada saat orang bisa melihat, nah itu yang kita bisa lihat gitu. Karena refleksi dari pikiran bawah sadarnya sendiri sebenarnya ya. Jadi bukan bentuk penampakan, sebenarnya ini adalah bentuk bagian input yang udah terendam di bawah sadar seseorang dan itu keluar dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, bicara kondisi-kondisi tertentu nih, Ben. Kondisi seperti apa sih yang bisa memunculkan sampai akhirnya seseorang itu bisa benar-benar melihat yang namanya penampakan gitu, Ben? Biasanya ada emosi yang memuncak di situ, bang. Oke, emosi yang memuncak. Terus ada ya tadi yang namanya lingkungan yang mempengaruhi. Oke. Terus ada yang namanya kata-kata yang berulang, bang. Repetisi ya, kata-kata yang diulang, repetisi gitu ya. Terus ada juga yang namanya kalau penembusan critical area, nah itu jadi tadi teorinya itu bang sebetulnya. Penembusan critical area itu karena satu emosi, adanya intensi emosi di sana. Ada repetisi, ada figur yang ngomong, gitu ya. Terus berdasarkan juga itu. Jadi sebetulnya itu bang, ada 5 atau 6 yang penembusan critical area. Jadi fenomenanya bisa terjadi benar-benar saat seseorang bisa menembus inputnya bisa menembus critical area seseorang sampai akhirnya bilik sistem orang itu tersentuh dan disitulah akhirnya muncul yang konon katanya kesaktian karena bisa melihat penampakan. Nah ini kita nggak mungkin juga ngebedah abis-abisan nih ya, soalnya mungkin kita bakal ngebedahnya cuma secara garis besarnya aja. Kalau memang membedah lebih lanjutnya atau mendalamin benar-benarnya, kalian bisa ikuti pelatihan-pelatihannya. Nah itu biasanya banyak di Facebook, di sosial media. Tapi perhatikan, pastikan bahwa trainer yang membawakan itu udah benar-benar diakui. Lihat legalitas yang dimiliki. Nah ini gue udah sering banget sampein karena banyak banget yang cuma ikut pelatihan 1 hari terus dia mengaku seorang pengajar juga, seorang trainer juga, tapi dia sendiri belum punya pemahaman dan kemampuan yang benar-benar diakui bahwa dia adalah seorang trainer. Ini banyak banget hingga akhirnya justru memunculkan kerancuan di dunia hipnosis sendiri gitu ya. Nah nanti kalau mau ikut pelatihan yang diadain Babe juga itu banyak juga Babe, entah dari aliran NLP-nya, hipnosisnya atau versi-versi tradisionalnya juga Babe ada ngadain pelatihan-pelatihannya. Nah jadi setelah melihat penampakan nih Be ya, ya kan, nah, ini kan salah satu kebatinan tuh melihat penampakan, tadi kekebalan lagi, terus kalau yang katanya penarikan pusaka sendiri, gua lah gak usah Babe yang ngomong, gua ngejamin 99% itu adalah bohong dan 1%-nya adalah dusta. Menarikan pusaka dimanapun berada, mau siapapun, buat siapapun. Mungkin yang nonton channel gua Jejak Para Edan ini bukan cuma para orang-orang yang pembelajar, mungkin para praktisi, para pelaku penarikan pusaka yang konon dipuja-puja. Kalian boleh silakan langsung komentar di bawah, silakan langsung ajak gua debat terbuka, nggak masalah. Yang penting kita debat secara sehat,
kita akui secara sehat keilmuan apa sebenarnya yang kita praktekkan saat melakukan itu. Oke? Nah, lu saksiin dulu tayangan berikut ini. Ya, kita sambung lagi obrolan seru kita di video kali ini, di konten kali ini, ya kan? Jadi tadi kan kita udah bahas sedikit tuh tentang fenomena penampakan, fenomena kekebalan, yang menurut orang adalah bagian-bagian dari salah satu bentuk keberhasilan ilmu kebatinan. Nah, padahal menurut kita itu justru bukan titik puncak dari keberhasilannya, justru itu masih di bagian kulit, ya kan? Karena masih munculnya penampakan, berarti munculnya halusinasi. Berarti secara nggak langsung berarti pikiran dia masih menguasai diri dia. Sebenarnya seharusnya dialah yang menjadi tuan atas pikirannya, dia yang menguasai pikirannya. Ini puncak dari spiritual kebatinan yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Ini kita harus lurusin supaya masyarakat nggak semakin salah kaprah. Nah, selain penampakan bla bla bla, banyak juga yang mengaitkan ilmu kebatinan itu dengan dengan pengobatan. Pengobatan. Jadi katanya yang bisa beginilah, bisa begitulah. Banyak lah kita sering saksiin tuh tayangan kayak saat seseorang bisa ngobatin orang kesurupan langsung diklaim bahwa dia punya ilmu kebatinan, ya kan? Terus saat seseorang bisa bikin orang kesurupan dia punya ilmu kebatinan. Saat seseorang bisa mengobati seseorang mimpinya, langsung diklaimnya bahwa ini dia punya ilmu kebatinan yang tinggi lah apa segala macam. Nah, menurut Babe sendiri nih, fenomena saat seseorang bisa mengobati orang lain dengan seakan-akan terjadi keajaiban, itu di hipnosis itu sebenarnya fenomena apa sih, Ben? Tahun 1960-an ya Bang ya. Itu ada seorang dokter menguji cobakan. Ada dua kelompok. Yang satu itu dikasih obat vitamin biasa. Yang satu itu dikasih memang obat sesungguhnya. Tapi ditukar ya? Ya, gitu ya. Bahwa dan luar biasanya hasilnya sama Bang. Semuanya tuh sembuh. Gitu. Berarti poinnya adalah itu ada terjadi efek placebo Bang. Ada efek input yang masukkan, gitu loh. Jadi ada sugesti yang dimasukkan, terus ada juga yang katakanlah ada nanti dengan visual imagery, ya. Orang itu dipindahkan penyakitnya ke telur, ke kambing atau apa, itu kan sesungguhnya visual imagery. Kalau di hipnosis. Terus ada juga yang misalkan lebih banyaknya seperti itu Bang. Ada sugesti yang masuk, ada pemberian gitu ya, pemberian kata-kata yang positif yang hari ini dan seterusnya akan mulai sembuh atau apa. Nah, itu yang akhirnya sel-sel tubuh itu bekerja sesuai dengan instruksi ke dalam pikiran bawah sadarnya. Karena input positif yang diberikan oleh ini. Berarti bisa terjadi kebalikannya juga deh ya. Kalau input negatif yang diterima sama pikiran seseorang, berarti itu juga bakal mempengaruhi dan itu bakal berakibat buruk berarti ya. Munculnya satu penyakit. Nah, ini jadi kalian mesti pinter-pinter nih ya yang nyimak tayangan gue kali ini. Kalian mesti pinter-pinter dalam menerima input dari seseorang, apakah itu negatif atau positif. Nah, karena apa? Seperti yang disampaikan sama Babe tadi, input negatif justru malah bisa berakibat seseorang menjadi sakit, dan input positif justru bisa menyembuhkan. Oke, Ben, lanjut Ben. Ya, saya pernah gitu ya, pernah juga membaca dan juga coba pernah mempraktekkan iseng gitu Bang. Jadi ada bukan bos lah ya, ada supervisor gitu. Kita kompakan nih, ya, dari mulai security, terus frontliner sama yang di dalam gitu. Cuma bilang begini kompaknya,
Bapak kok kelihatannya pucat ya? Lagi sakit ya Pak? Nah gitu. Jadi setiap ketemu siapapun ini udah dikompakin gitu. Udah dikompakin gitu. Oke, oke. Setengah hari dia minta pulang Pak. Merasa badannya nggak sehat. Merasa badannya nggak sehat karena merasa pucat. Nah, Ya, berarti dia menerima inputnya. inputnya Pak. Nah, Dan, dan secara nggak langsung berarti itu ada proses repetisi juga ya, sama yang tadi udah kita urai ya Pak ya, karena satu orang mengatakan pucat, satu orang lagi pucat, ini pucat, Iya. ada repetisi kalimat yang diulang. Nah, kebetulan saya juga berpraktek nih Bang. Hampir 6 bulan atau 7 bulan yang lalu itu di sebuah rumah sakit swasta. Oke. Itu saya prakteknya Senin Senin. dan Rabu. Ya. Nah, kebetulan saya menerima pasien yang direferensikan oleh seorang dokter. Oke. Itu dengan kasus yang sama, simptomnya yang sama, itu lebih kepada yang namanya OAB, overactive bladder. Jadi penyakit yang dia suka merasa anyang-anyangan, bukan anyang-anyangan, tapi merasa ingin pipis terus Bang. Oke. Kadang-kadang juga dia nggak tahan untuk itu. Oke. Ya. Terus ada juga yang namanya vaginismus. Oke. Vaginismus itu adalah kondisi wanita itu tidak bisa menikmati, bukan hanya menikmati Bang, tapi penetrasi itu dia merasa sakit. Ada pengencangan otot vagina Jadi di sana. benar-benar Sama sekali secara nggak bisa. nggak langsung tubuhnya menolak. Iya, intercourse itu pada saat intercourse kalau bahasa awamnya itu adalah bersetubuh itu nggak bisa Bang. Nah, menariknya bahwa hampir 25% dari yang tadi saya sebutkan itu karena pengaruh dari pikirannya Bang. Pikirannya. Nah, untuk memang Ini misalnya kalau orang awam ini nyebutnya ini santet deh, santet. Bisa jadi, Jadinya, gitu. jadinya wah ini mah lu disengin gitu, dijailin supaya lu laki bini nggak akur, jadi lu nggak bisa hubungan. Padahal sebenarnya fenomenanya nggak begitu ya, Be ya. Nah, itu yang terkadang ada kecemasan di sana, terus ada katakanlah ada kecemasan ya yang lebih banyak itu. Kecemasan itu ternyata tidak hanya disebabkan karena masa lalu, Bang. Oke. Tapi kecemasan karena masa depan. Nah, itu Karena dia cemas akan masa depannya. betul. Terus ada juga misalkan yang terlalu banyak nonton film atau apa gitu ya, terus banyak denger ya input-inputan dari masyarakat yang tadi itu. Oh kalau malam pertama itu sakit atau apa, terus dia pernah nonton misalkan film-film yang ada kasus-kasus pemerkosaan, itu yang menjadikan input. Nah itu yang akhirnya peranan hipnosis atau hipnoterapi itu ada di sana. Nah, sekarang ini mulai seperti yang tadi saya bilang itu STPP itu bisa digunakan, kita berpraktek untuk ke sana. Yang tentunya hanya berefek atau berakibat itu kepada penyakit yang disebabkan oleh pikiran, perasaan, dan tentunya tingkah lakunya nantinya. Iya, gitu Pak. Karena bagi bicara tayangan Be ya kan, hitungannya tayangan sendiri itu juga bagian bentuk seseorang trans berarti. Betul. Kan? Nonton TV, baca buku, terus mancing, iya kan? Iya. Pokoknya poinnya di mana seseorang melakukan fokus, itulah orang masuk ke dalam kondisi trans, hipnosis. Betul. Nah, bicara input juga yang tadi dibilang sama Babe ya kan, banyak input dari tayangan. Nah, ini di Indonesia juga sebenarnya ada fenomena lucu nih, Be. Ya, lucu banget gimana tayangan horor di Indonesia itu bukan bikin serem tapi bikin horny. Seru nih. Jadi bukan hanya horor tapi horny. Horny. Nah, Seru. nah, itu di Indonesia ya kayak gitu nih, tayangan filmnya yang serem-serem itu justru aduh setannya belahannya kelihatan lah, bla bla aja lah, pokoknya ampun dah. Aduh, mudah-mudahan yang nyimak video kita ini Be sadar nih Be, jadi wah ternyata nonton film kayak begini itu nggak bagus gitu kan. Iya, betul. Ada input negatif yang akhirnya direspon sama diri dan akhirnya malah memunculkan satu jenis penyakit gitu. Ya kan? Nah, seru banget kan obrolan kita hari ini sama Babe Wiwit, ya kan? Nah, ini belum berakhir, ya kan? Karena gue masih mau menanyakan satu lagi, ya kan? Satu lagi pertanyaan buat Babe Wiwit, ya kan? Nah, jadi tadi kita udah bicara nih Be, tentang kenapa tentang ini apa?
Kesaktian lah intinya ya kan, terus kekebalan, terus tentang di dunia pengobatan. Nah belum lama nih Be, kan banyak tuh Be muncul ya kan, yang katanya ada perempuan lah di Kalimantan yang katanya tumbuh kawat ya kan, terus kemarin belum lama juga ada yang masuk gelas gitu kan, ke dalam perut gelas utuh. Nah ternyata karena yang gelas ini kan ternyata dia punya kelainan seksual ternyata kan. Nah mungkin dia menikmati fantasinya dengan coba memasukkan gelas, dan ini satu bentuk kebodohannya gitu kan, sampai akhirnya tuh gelas jadi nyumbat salurannya dan akhirnya ya susah lah dia BAB. Nah gitu. Nah di Kalimantan juga udah pernah coba aneh kupas Be, bahwa ini adalah satu bentuk fenomena tentang salah satu sakit mental gitu kan. Itu ada di fact aneh kupas, di mana dia sengaja melakukan itu dengan kondisi bawah sadar dia menguasai salernya dia, jadi dia nggak sadar melakukan itu. Jadi sengaja dia tancap gitu kan. Sampai akhirnya begitu dia sadar kok ini tumbuh kawat gitu, padahal sebenarnya ini adalah sebuah fenomena hipnosis gitu. Nah kira-kira Be, dari sudut pandang Babe nih, kenapa seseorang bisa sampai ke tahap melakukan hal-hal seperti itu Be? Apakah karena apa atau karena apa gitu Be? Ya, nah kembali lagi menarik pertanyaannya bahwa ya tadi Bang, kalau secara nalar kan kalau hanya berbicara otak yang di kepala, ya kok bisa melakukan itu gitu. Nah itu dia tadi Bang, bahwa ternyata ada yang namanya kecerdasan itu di perut. Nah, kecerdasan di perut itu nggak ada hubungannya dengan logika Bang. Jadi nggak pakai logika ya? Nggak pakai logika. Kecerdasan yang ada di perut ya. Terus di heart juga gitu. Walaupun kerjaannya itu saling luar biasanya gitu ya, cybernetic itu saling berhubungan. Itu dalam sekejap itu mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah pada saat misalkan dia lebih dominannya ke perut, ya itu tadi Bang. Ya yang namanya maling itu nggak pikir lagi. Nah, jadi begitu dia tak tahu ketahuan masa diuber, bawah sadarnya justru bekerja ya Be ya. Tembok tinggi bisa dia naikin, ya kan, lubang gede bisa dia lompatin gitu. Karena sebenarnya fenomena keajaiban bawah sadar ya, bukan karena malingnya sakti gitu kan, karena kondisi terdesak, di mana kondisi dia panik, terdesak, dan akhirnya bawah sadarnya aktif. Ini atau juga misalkan masalah sedang yang jatuh cinta gitu ya Bang. Nah, itu kan berkenaan dengan yang kecerdasan yang ada di hati. Kadang-kadang kan itu tadi, cinta itu nggak ada hubungannya dengan logika. Makanya cinta itu buta ya. Cinta itu buta gitu. Udah disakitin bolak-balik, ya pas ngajakin ketemuan lagi. Gitu kan. Terus ya itulah kita tadi Bang, bahwa akhirnya memang kita setuju gitu akhirnya dalam persaudaraan kembang ini, Cita Dharana ini kita harus mengharmonisasikan antara kepala, di jantung dan di perut Bang. Nah, itu sinergitasnya gitu ya, komunikasinya lebih, kesadarannya itu lebih ditingkatkan untuk semuanya itu. Kenapa sih akhirnya kita perlu puasa? Karena kita ingin usus kita itu cerdas. Gitu ya. Terus kenapa sih kita perlu sedekah? Karena hati di jantung itu juga perlu cerdas. Kenapa sih kita harus tadarusan? Karena otak kita juga perlu cerdas. Gitu. Jadi semua yang aturan-aturan agama itu justru akan mencerdaskan ke semuanya Bang. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya Be di ajaran agama. Itu. Nah, yang salah siapa jadinya? Ya, yang salah itu adalah mereka yang mengklaim segala sesuatunya itu salah tanpa mempelajari sebelumnya. Oke Be, ini obrolan seru banget. Kira-kira ada nggak nih Be kata-kata terakhir Be buat yang nyimak tayangan konten-konten aneh nih Be? Yuk, mari kita selalu berpikir, ya, merasa dan berperilaku itu sesuai gitu ya, dengan kondisi yang ada. Seperti halnya kita bertawaf, apapun keputusan yang kita ambil, kita harus juga tidak memandang dari satu sudut, melainkan dari sudut apapun, dengan pertimbangan kecerdasan kepala, kecerdasan hati, dan kecerdasan yang di perut khusus, gitu Bang. Ya, itu tadi sedikit kata-kata
dari Babe buat semua yang nyimak channel Jejak Para Edan ini. Oke, sangat terima kasih buat semuanya, dan seperti biasa di akhir konten gue selalu menyampaikan, tetap sadari diri bahwa diri ini hanyalah seorang hamba, dan jangan pernah seorang hamba bermimpi untuk menjadi Tuhan. Salam Indonesia cerdas.